Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sudah tahu kawan bahwa ada 3 tahap dalam permainan catur. Tahap pembukaan, middle game atau babak pertengahan, dan end game atau permainan babak akhir. Mungkin di dekade ini kawan, atau di tahun-tahun ini kita kenal Magnus Carlsen sebagai pemain end game terbaik saat ini. Tapi pada awal tahun 1900-an kawan, kita kenal sosok Jose Raul Capablanca, seorang juara dunia ketiga setelah Emanuel Lasker, yaitu seorang master catur asal Kuba. Dan di video ini kawan, kita akan belajar bermain endgame dari Capablanca, dari partainya saat melawan Ilya Abramovich Khan saat mengikuti International Chess Tournament di Moskow tahun 1936. Capablanca memegang hitam. Lawannya Ilya Abramovich Khan memulai permainan dengan pion E4, Capablanca membalas dengan pion E5 dan kuda C3. Pada posisi ini kawan, bisa saja hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke F6 dan biasanya akan dibalas dengan pion F4 dengan Vienna Gambit. Hitam pun masih bisa merespon dengan pion D5, tidak menerima gambit itu, melainkan memberikan counter attack di pusat. Tapi Capablanca pada posisi seperti ini kawan, terlebih dahulu atau memilih pengembangan gajah ke C5. Kuda F3, pion D6 melindungi pion E5-nya, dan sekarang kuda putih lompat ke A4 menyerang gajah gelap hitam. Gajah ini sudah tidak bisa lari kawan dari ancaman kuda putih ini. Walaupun berusaha ke petak B4, nantinya akan diancam kembali oleh pion. Setelah mungkin gajah mundur kembali ke petak A5, pion masih akan tetap mengejarnya di petak B5. Oleh karena itu, Capablanca menarik mundur gajahnya ke B6. Harapannya adalah seperti ini kawan. Setelah dipukul oleh kuda putih, Capablanca memukul balik menggunakan pion A. Walau putih sepertinya berhasil menukarkan kuda dengan gajah hitam yang membuat dia masih mempunyai sepasang gajah kawan, serta merusak struktur pion di sayap menteri seperti ini, saya rasa di awal permainan ini tidak ada masalah bagi hitam. Apapun masih bisa dilakukan oleh hitam untuk mengembangkan permainan. Apalagi dengan variasi ini, hitam sekarang mempunyai lajur A yang semi terbuka bagi betengnya. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya, oleh putih memainkan pion D4 langsung menyerang pion pusat hitam. Tantangan diterima, pion pukul pion dipukul balik oleh menteri mengincar pion G7. Capablanca menghadang dengan menteri di F6, menawarkan pertukaran menteri. Putih menolak atau menunda pertukaran menteri dengan memainkan gajah G5 mengancam menteri. Menteri pukul menteri, dipukul balik oleh kuda. Sekarang Capablanca mengembangkan gajah D7. Langkah ke petak D7 ini merupakan langkah terbaik bagi gajah petak terang hitam, karena percuma hitam memainkan gajahnya ke petak E6 ataupun ke petak G4, nantinya akan dihadang atau dikejar oleh pion F3, ataupun jika ke petak E6 ini kawan, kemungkinan putih akan melanjutkan pukul gajah hitam ini. Oleh karena itu, petak D7 ini adalah petak terbaik bagi gajah hitam. Dan selanjutnya putih mengembangkan gajahnya ke C4. Kuda hitam E7, putih rokade, dan kuda ke G6. Capablanca menunda rokadenya kawan dengan memainkan kuda ke G6 ini tujuannya untuk mencegah putih memainkan pion F4. Jika di langkah berikutnya putih memainkan pion F4 ini kawan, maka pion H6 balas hitam. Gajah sudah tidak mempunyai peta yang aman dari ancaman pion ini. Tentu saja ke petak H4 akan dipukul oleh kuda. Jika putih meneruskan dengan pion F5, untuk mengancam kuda, kuda bisa lompat ke E5 mengancam gajah petak terang putih, dan salah satu gajah putih ini pun akan tewas. Oleh karena itu kawan, langkah kuda ke G6 ini merupakan langkah yang cukup bagus dari Capablanca. Putih melanjutkan dengan langkah pion A3. Barulah sekarang Capablanca melakukan rokade. Beteng A digeser ke D1 dan Capablanca melanjutkan pengembangan kuda C6. Kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion. Capablanca memukul balik menggunakan pion ini kawan agar pionnya bisa dibawa ke pusat. Ini sesuai dengan prinsip dasar catur, sebisa mungkin membawa pion kita ke pusat. Dan putih melanjutkan dengan gajah mundur ke petak D2.
Gajah mundur ke petak C1 bisa jadi pilihan yang terbaik. Dengan idenya nanti, pion B ini akan didorong dan akan disusul dengan pion A4. Di sini Capablanca merespon dengan langkah beteng naik ke A4 mengancam gajah. Gajah mundur ke D3 dan sekarang kuda ke E5. Langkah kuda ini hanya positioning aja kawan, dia tidak sedang mengincar gajah petak terang putih ini. Karena jika hitam ingin menang, sebisa mungkin tidak menukarkan kuda dengan gajah petak terang. Jika hitam melakukan pertukaran kuda dengan gajah petak terang putih, nantinya akan tersisa bidak atau gajah yang berbeda warna. Yang sangat besar kemungkinannya permainan akan berakhir remis. Oleh karena itu, posisi kuda ini hanya positioning aja kawan. Dan di sini putih melanjutkan dengan langkah gajah ke C3. Pion F6 membackup kudanya dan pion F3. Beteng digeser ke E8. Beteng putih naik ke F2 dan sekarang gajah mundur ke C8. Persiapan untuk bermanuver ke peta A6 untuk mengadu gajah petak terang. Gajah putih pun mundur ke F1. Gajah ke A6. Gajah pukul gajah. Dipukul balik oleh beteng. Sekarang dengan komposisi seperti ini kawan, peluang menang bagi kedua pemain masih ada. Di langkah berikutnya ini, putih pukul kuda dengan gajah dipukul balik oleh pion F. Setelah pertukaran gajah dengan kuda hitam tadi, ini menguntungkan hitam. Karena dengan langkah gajah pukul kuda tadi kawan, memperkuat posisi hitam dengan para pionnya di petak pusat nantinya. Di sini, putih melanjutkan dengan langkah beteng naik ke D3. Pion B5 menghadang pergerakan putih memainkan pion C4 dan putih menumpuk betengnya di lajur D. Pion C5 lanjut Capablanca, raja putih ke F2 mengaktifkan rajanya dan beteng naik ke A4. Langkah ini bertujuan agar hitam tidak memainkan pion F4 kawan karena nantinya pion ini akan jadi lemah dan siap akan dipukul oleh beteng hitam ini. Dan putih melanjutkan langkah raja ke E3, raja hitam ke F7, beteng turun ke D1 dan raja naik ke E6, raja putih ke D2. Sudah nampak terlihat kawan pada posisi seperti ini, dua langkah yang diperbuat oleh putih tadi tujuannya tidak jelas. Pada posisi seperti ini, putih sudah tidak mempunyai ide lagi untuk melanjutkan atau memberikan inisiatif menyerang. Capablanca melanjutkan beteng ke B8. Beteng putih bergeser ke C3 dan sekarang pion G5 untuk menghentikan atau menghadang pergerakan pion putih H4. Pion H3, pion H5, beteng putih digeser ke H1 dan sekarang beteng hitam ke D4 skak. Apabila beteng putih menutupnya di petak D3 kawan, ini adalah langkah kesalahan. Karena hitam akan memainkan pion C4 memaksa pertukaran beteng dan akan dipukul balik oleh pion E. Dengan variasi ini, hitam akan mempunyai struktur pion yang sangat solid di sayap menteri. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini kawan, putih hanya menggeser rajanya ke E2 dan sekarang Capablanca menggeser betengnya ke sayap raja. Bersiap untuk mendorong atau melakukan pertempuran di sayap raja. Beteng putih ke D3. Sekarang langkah pion C ini sudah tidak berlaku kawan, nantinya beteng putih masih bisa bergeser ke petak E3. Oleh karena itu, Capablanca menghindari pertukaran beteng di sini, menggeser betengnya ke A4 dan beteng H kembali ke D1. Pion G4 lanjut Capablanca, pion H pukul pion G4, dipukul balik oleh pion dan raja ke E3. Capablanca sekarang menggeser betengnya ke H8. Langkah positioning yang cukup kuat dari Capablanca ini kawan untuk mengontrol lajur H yang sudah terbuka ini. Dia tidak menghiraukan pion di G4 ini kawan. Bila nanti pion hitam ini dipukul oleh putih, beteng akan digeser ke G8. Bila raja putih mempertahankan pionnya ke F3, beteng akan digeser kembali skak, raja ke E3, dan beteng naik ke F4. Memberikan double ancaman pada pion G4 serta pion E4. Jadi pada posisi ini, hitam tidak melanjutkan langkah pion pukul pion, menggeser betengnya ke B3, mengancam pion B5. Capablanca tidak menghiraukan pion B5 ya kawan, memainkan beteng naik ke H2 mengincar pion G2.
di pick up oleh beteng di D2 dan sekarang beteng bergeser kembali ke D4. Kali ini Capablanca menawarkan pertukaran beteng, tapi pertukaran ditolak. Beteng bergeser ke E2. Pion C6 lanjut Capablanca melindungi pion B5-nya dan beteng ke C3. Tujuan beteng ke C3 ini sudah jelas kawan, untuk mengincar pion C5 agar hitam tidak memainkan pion D5. Capablanca sekarang memainkan pion G3. Mungkin langkah beteng ke H1 bisa jadi pilihan terbaik bagi hitam kawan. Dengan opsi nantinya kawan, beteng hitam ini bisa menusuk atau melakukan serangan dari belakang. Tapi langkah ini tidak dipilih oleh Capablanca, dia memainkan pion G3. Dan beteng bergeser ke D3 kembali menawarkan pertukaran beteng. Tapi Capablanca menahan untuk bertukar beteng kawan. Barulah sekarang Capablanca menggeser betengnya ke H1 dan pion F4 lanjut putih. Beteng digeser ke F1 untuk memblokade atau menghadang raja untuk bergerak ke sayap raja. Juga untuk mempersiapkan pukul pion F4 ini. Pion didorong ke peta F5 skak, raja ke F6, dan sekarang pion C3 memaksa untuk bertukar beteng. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh raja, dan sekarang Capablanca memainkan pion D5. Tentu saja kawan, bila putih melanjutkan pion pukul pion, akan dipukul balik oleh pion hitam, dan pion di peta F5 ini akan menjadi sasaran empuk berikutnya bagi hitam. Oleh karena itu, putih tidak meneruskan langkah pion pukul pion D5 kawan, melanjutkan dengan pion B3. Pion C4 skak, pion pukul pion, dipukul balik oleh pion B. Sekali lagi kawan, Capablanca memukul dengan pion tepi, bukan dengan pion pusat. Tujuannya jelas, untuk membawa pion tepi ke arah pusat. Ini sesuai dengan prinsip dasar catur kawan, dan ini cukup penting. Sebisa mungkin kita membawa pion kita ke pusat. Raja putih bergeser ke E3, beteng digeser ke A1 mengincar pion A3, dan raja bergeser ke F3, beteng pukul pion, raja pukul pion, beteng pukul pion skak, raja ke H4. Sekarang Capablanca unggul satu pion dan mempunyai struktur pion yang cukup kuat atau cukup solid di sayap menteri. Di sini Capablanca melanjutkan dengan langkah beteng ke C1. Pion G4 lanjut putih, berniat untuk mendorong pion ke G5 untuk skak raja dan berharap dengan dua pion yang terkoneksi nantinya akan mempunyai kesempatan promosi. Tapi rencana ini tidak dibiarkan oleh Capablanca dengan beteng H1 skak. Raja ke G3, sekarang pion D4 lanjut Capablanca, dan Capablanca sekarang mempunyai dua pas pion atau pion bebas yang saling terkoneksi, dan saya kira ini sudah game over bagi putih. Tapi putih tetap melanjutkan dengan beteng ke A2, berniat untuk menusuk hitam dari belakang, dan sekarang pion D3. Raja ke G2 mengancam beteng, beteng digeser ke E1 mengincar pion E4, raja ke F2, dan beteng pukul pion. Di sini Ilya Abramovich menyerah di langkah ke-56. Sudah jelas kawan, hitam tidak akan bisa menghentikan langkah dua pion yang bebas ini. Jadi sangat wajar bagi putih di langkah ke-56 ini atau di posisi seperti ini menyerah. Dan itulah kawan-kawan permainan endgame yang ditujukan oleh Capablanca. Kira-kira ide apa yang kawan-kawan dapat setelah menonton permainan Capablanca tadi? Mungkin yang paling nampak ide dari Capablanca tadi adalah bagaimana dia menempatkan pionnya ke arah pusat dan sebisa mungkin tidak memecah posisi pionnya, agar pionnya tetap berkumpul, agar bisa tetap saling terkoneksi. Mungkin ide sederhana ini bisa kalian terapkan saat memainkan endgame kawan-kawan. Dan saya rasa video kali ini cukup sekian, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.